Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang technical development. Ya, jadi lebih spesifik. Kalau minggu lalu kita lebih banyak membahas tentang general development, hari ini kita spesifik development, yaitu pada teknik dan taktik. Yang menjadi pertanyaan pertama bagi kita adalah teknik. Apa itu teknik? Sekian lama kita belajar bermain tenis, tapi banyak di antara kita yang tidak mengerti what is teknik. Jadi teknik itu adalah satu rangkaian daripada suatu gerak untuk mengeksekusi, untuk melaksanakan satu tugas khusus. Nah, tugas khususnya itu bisa apa saja. Bisa berlari, memukul bola, itu tugas khusus. Ya, jadi teknik berlari pun punya teknik. Jadi di dalam tenis itu memukul bola, itu yang disebut skills, bukan hanya teknik memukul. Ya. Jadi tennis skill. Tennis skill itu bukan hanya memukul bola, tapi ada 3 dia. Ya. Satu adalah movement teknik. Kedua adalah stroke teknik. Yang ketiga adalah behavior. Of shot atau teknik. Ini yang disebut tennis skill. Jadi kalau mengajar tenis tidak bisa hanya mengajar bagaimana cara memukul bolanya saja. Ya, jadi bukan teknik, forehand, backhand. Tapi forehand, backhand ini harus ada nyawanya. Untuk melakukan forehand itu ada gerakannya, bagaimana gerakan memukul forehand. Kalau dulu kita katanya kaki kiri depan, kaki kanan depan. Di tenis modern tidak ada kaki kanan depan. Ya, jadi bebas saja. Jadi tidak boleh istilahnya set di set, tidak boleh gerakan itu di set. Kalau gerakan itu di set, anak jadi kaku, tidak fleksibel. Itu yang disebut teknik itu harus fleksibel. Jadi teknik itu harus natural, ya, alami. Karena itu harus tahu bergerak memukul forehand itu bagaimana. Kemudian stroke teknik, sebelum memukul dia bergerak. Kemudian pada saat memukul forehand, forehand itu forehand apa? Kita tidak boleh mengajarkan tenis forehand seperti ini. Nah, ini yang disebut ideal movement, forehand seperti ini. Ini forehand apa seperti ini? Kalau saya mukul begini, forehand bukan. Kalau saya begini, forehand bukan. Kalau saya hanya begini, ini kan juga forehand. Jadi kita tidak boleh harus seperti ini, pukulan harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini, katanya salah. Dulu begitu, saya dulu juga begitu mengajar. Tapi sekarang mengajar teknik tidak boleh seperti ini. Karena teknik itu selalu diawali dengan tujuan, dengan niat. Apa tujuan saya? Tujuan saya adalah cross, misalnya forehand cross panjang. Kalau saya forehand cross panjang, letakkan saja target di mana kita mau mendaratkan bola itu. Nah, pada saat kita dikasih bola, memukul bola ke sana. Teknik kita ini akan menyesuaikan diri sendiri dengan target. Satu, cross panjang. Kalau cross pendek, hanya 3 meter dari kita. Masa begini tekniknya? Tidak bisa masuk dia. Dia akan otomatis dia akan membuat gerakan sendiri sesuai dengan tujuannya. Itu yang disebut dengan teknik sesuai dengan tujuannya. Dan teknik itu tidak boleh harus seperti ini, harus seperti itu. Supaya natural, ya, alami. Nah, itu yang dimaksud dengan teknik. Stroke teknik. Yang ketiga tadi ya, yang pertama tadi adalah niatnya. Niatnya mau cross. Cross kemana? Cross panjang atau cross pendek? Cross panjang dan cross pendek itu tidak sama tekniknya. Kalau kita mau straight, tidak sama juga. Di mana kontak poinnya? Kontak poin straight, kontak poin cross, panjang cross pendek berbeda-beda. Karena itu jangan sekali-sekali menunjukkan di mana kontak poin. Kontak poin itu bisa di mana saja. Bisa di belakang badan kita kontak poin. Ya, kalau kita mau memukul misalnya dari posisi di duskop, kita mau ke backhand, mau ke alley misalnya main double, dia servis ke T. Pada saat kita mau mengembalikan dengan backhand, kontak poinnya ada di dalam badan. Ya, jadi backhand misalnya apa forehand, backhand apa, forehand apa. Jadi tidak boleh di set. Jadi zaman sekarang cara mengajarkannya bagaimana? Mengajarkannya harus selalu dalam permainan dengan bermain. Bermain itu kita pasang saja target yang dekat, jauh di atas targetnya. Kemudian anak-anak kasih bola, suruh mukul ke target. Ya, suruh mukul ke target. Pelan-pelan saja targetnya dekat 1-2 meter dari dia. Istilahnya
dalam bahasa Inggris dia sebut harus hit up, ya. Jadi light hit. Light itu enteng, pukulan-pukulan ringan saja. 1-2 meter saja jaraknya, dibatasi dengan net, pasang target itu. Target rendah, di tengah, pinggir, kiri, kanan, target yang sedikit jauh 2 meter, kasih di keranjang, suruh masukkan keranjang. Kalau kita mukul target rendah, di bawah net, dengan bola masuk ke keranjang, tekniknya berbeda. Maka dia akan membentuk sendiri tekniknya. Ya, jangan diajarkan teknik. Kalau kita mengajarkan teknik, nanti itu tekniknya jadi kaku, tidak fleksibel, ya. Jadi kita harus mengajar teknik itu harus fleksibel dan adaptable. Adaptable, yang dimaksud dengan adaptable itu dia bisa mengarahkan kemana saja sesuai dengan kemauannya. Mau cross pendek, cross panjang, sprint, dia akan jagoan. Ada anak yang pandai cross tapi tidak bisa straight. Ya, nanti jadi kelemahan dan itu pukulannya jadi kaku. Nanti dia bermain tidak bisa ke kelas yang lebih tinggi. Nah, itu teknik, ya. Kalau kita melatih teknik dengan menggunakan function, ya, function. Saya sudah singgung minggu lalu function. Function. Function ini adalah alat untuk membentuk teknik secara alami. Ada 10 function. Ya, ada 10 function. Saya jelaskan. Konsistensi. Apa itu konsistensi? Konsistensi itu adalah kemampuan seorang pemain untuk mengembalikan bola. Kemana saja bola ini kembali. Bisa kemana saja. Di segala area lapangan tenis itu konsistensi namanya. Tidak mati-mati beberapa kali. Ya, konsistensi. Tapi seorang anak kalau sudah konsisten, apa dia sudah jagoan main? Tidak. Karena belum tentu pukulannya itu sesuai dengan kemauannya. Karena itu dia harus ditingkatkan precision, ketepatan, ya, ketepatannya. Jadi dia konsisten dan tepat pukulannya mau kemana sesuai dengan keinginannya. Kalau dia sudah konsisten, sudah tepat pukulannya sesuai dengan keinginannya, tapi pukulannya kosong, percuma, hanya kembali saja. Harus diisi pukulannya. Apa isinya? Spin atau speed. Ya. Minggu lalu sudah saya berikan contoh, ada pertanyaan mengajarkan top spin. Mengajarkan top spin tidak usah diajarin harus ini gripnya seperti ini, kena raket seperti ini, follow through sekian, tidak perlu. Di atas net pasang saja satu tali rahasia, kira-kira 2 meter di atas netnya, ya, pasang tali rahasia. Kemudian anak suruh pukul, kasih di sana service line, tidak boleh keluar dari service line, tinggi di atas net 1-2 meter. Dia akan melakukan top spin dengan sendirinya tanpa diajarin oleh pelatihnya. Ya, nah itu untuk mengisi pukulannya harus mulai diajarkan spin atau speed. Kalau speed itu flat, kecepatan pukulan. Ya. Jadi harus 3 faktor ini diajarkan lebih dulu. Kemudian speed, flat, lebih. Nah caranya sekarang anak suruh mukul rata dengan net. Bola pertama rata dengan net. Bola kedua tinggi di atas tali rahasia. Jadi dia sudah melakukan spin speed. Itu namanya variation. 3 misalnya. Yang pertama flat di atas net, rata di net, di bawah antara net yang satu dengan tali rahasia. Yang kedua harus di atas tali rahasia. Yang ketiga drop shot pendek. Jadi dia sudah melakukan variasi. Itu anak umur 6-7 tahun baru beberapa kali berlatih sudah bisa melakukan itu. Ya, forehand dan backhand. Kalau kita pakai metode lama, anak suruh berdiri, backswing, bola dijatuhkan, suruh pukul, tidak pernah bisa, lama. Ya, 1 tahun belum bisa main dia. Tapi kalau dengan cara ini, dalam waktu 3 bulan, seminggu 2 kali saja, dia sudah mulai bisa main. Tentu mainnya tidak main lapangan besar ya, tapi lapangannya short tennis namanya, mini tennis. Paling jauh dia di service box bermain. Ya, jadi mengajarkan ini konsistensi. Awalnya kasih bola aja, pokoknya bisa lewat net, bisa masuk ke sasarannya target, jauh dekat, ini kemana-mana. Itu sudah melatih konsistensi dan precision. Kemudian bolanya harus ditambahkan spin. Harus variasi. Flat, rata net, itu speed ya. Kalau bola flat, top spin, kemudian slice. Ini cepat dia.
Ya, jadi tingkatannya seperti ini. Jadi anak harus diberi pengertian. Nah, disinilah disebut tadi ada 3 faktor untuk melatih tennis skill. 1, cara bergeraknya. Kedua, cara memukulnya. Cara itu pun tanpa diajari. Ketiga adalah behavior of shot. Watak daripada pukulannya. Jadi anak harus diberi pengetahuan. Oh, kamu mau mukul cepat atau mau mukul sedang atau lambat. Ya, jadi anak mengerti. Oh, dia kalau saya kasih pukulan cepat ke orangnya dia enak karena saya terlambat dia. Saya kasih bola tinggi dia. Jadi anak mengerti. Disinilah mengajar anak tidak hanya pada otaknya saja, tapi otaknya juga dikerjakan. Jadi semua ya neuromuskuler, pikirannya ya. Nah ini cara mengajarkannya. Ini mengajarkan teknik melalui function. Kalau kita sudah mengajarkan teknik melalui function, anak sudah mulai bisa memukul. Saya tadi sudah sampai ke variasi. Sekarang ke tempo. Kalau kita mau mukul panjang, bolanya antara pinggang dan dada, itu temponya harus bagus, good tempo. Harus memukul dengan good tempo ya. Good tempo. Good tempo itu kalau bola dipukul di comfort zone. Comfort zone. Comfort zone itu di antara pinggang dan dada. Comfort zone itu di antara pinggang dan dada. Terus ini ya, lebih jelas. Kemudian ada low tempo. Kalau kita mau memukul top spin, tidak bisa mukul bola itu pada saat naik. Kecuali sudah high level. Ya, kalau anak kecil-kecil, kalau mau top spin, harus dengan low tempo. Ya, low tempo itu bola sedang turun dalam perjalanan turun. On the way down, dia bilang. On the way down. Bola sedang turun. Silakan nanti dicoba ya. Kasih bola, suruh dia on the rise, silang pendek. Tidak bisa. Kalau silang pendek, pasti kasih bola sedang, baru dia tunggu turun, baru dia akan silang. Ini untuk anak-anak kecil ya, bukan untuk advanced player. Kalau advanced player bisa segala macam bisa dia. Ya. Untuk anak-anak kecil. Jadi good tempo, low tempo. Ada lagi, satu lagi, high tempo. High tempo ini bola dipukul sedang naik, on the rise dia bilang ya. On the rise. Bola sedang dalam perjalanan naik. Tempo ini pada saat bola di titik tertingginya, apex. Ya, di antara pinggang dada pada titik tertinggi. Atau apex, kulminasinya, pada titik kulminasinya. Kulminasi di dalam comfort zone, ya. Kulminasi di dalam comfort zone, bukan kulminasi bola jatuh, kulminasinya kalau di atas pundak dipukul di sana, tidak. Kulminasi yang tertinggi pada saat bola itu di antara pinggang dan dada. Good tempo atau high tempo. High tempo itu on the rise, dia belum naik tinggi sudah dicepetin. Ya, jadi hati-hati ini dengan tempo ya, tempo. Tempo. Nomor 7, anticipation. Nomor 8, court coverage. Court coverage. Nomor 9, playing under pressure. Nomor 10, camouflage. Mohon maaf ini menjelaskannya saya sedikit tepat. Ya. Sedikit tepat karena waktunya terbatas. Kalau tidak selesai nanti. Ya, kita sudah sampai ke tempo tadi. Tempo di nomor 6. Sekarang nomor 7, anticipation.
Bagaimana melatih anticipation? Nah, melatih anticipation mudah saja, kasih dia bola, dia suruh pukul ke kita, kemudian kita pukulannya apa? Dia suruh menyebutkan mau kemana ini bola, ya, drop shot atau panjang atau apa. Jadi dia mesti melihat dari gerakan kita, yang paling sederhana dari anak-anak. Atau kalau dia sudah bisa main mini tennis, bagi menjadi tiga bagian atau 3 bagian kiri kanan, 3 bagian horizontal dan vertikal. Letakkan bola di mana, dia suruh sebutkan mau jatuh di mana ini bola. Jatuh di nomor 1 yang paling dekat net, jatuh di nomor 2, jatuh di nomor 3. Melatih antisipasi yang paling mudah, paling ringan ya pada anak-anak itu, anticipation. Atau kita servis. Kemana ini? Ke forehand atau ke backhand? Nah, pelatihnya tidak boleh pusing, cheating. Maksudnya sudah anak bilang ke forehand, dipindahin ke backhand, tidak boleh. Kalau memang kita tujuannya mau ke forehand, kasih ke forehand. Nah, dia belajar dari gerakan tangan kita. Ini yang disebut anticipation, body movement anticipation. Ya. Itu cara melatih anticipation. Nomor 8, court coverage. Menutup lapangan. Anak kecil pun sudah bisa menutup lapangan. Kasih bola cross. Dia tidak boleh tahu kapan saya mau straight. Nah, dia harus tahu kalau saya cross, kemudian saya straight, dia harus di mana? Recover. Ya, dia habis mukul, dia harus kembali. Kemana dia harus kembali? Nah, ini untuk melatih court coverage. Jadi dia harus tahu bola berikutnya kalau dipukul straight pasti ke sana. Jadi saya tunggunya di sini. Saya bisa ke sana, saya bisa ke sini dekat. Itu melatih court coverage. Salah satu contohnya. Memang untuk mengerti ini memang harus lihat di lapangan ya prakteknya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa berikan kesempatan untuk pelatih-pelatih bisa nonton bagaimana praktek daripada melatih melalui function. Yang terakhir, playing under pressure. Kalau dia pandai court coverage, dia pasti pandai playing under pressure. Playing under pressure ini bermain di dalam tekanan lawan. Dia dilarikan 2-3 langkah. Lari kiri kanan, maju, mundur 2-3 langkah. Nah, kalau dia tidak pandai court coverage, dia tidak pandai antisipasi, teter dia, larinya akan kelabakan dan dia akan banyak mati sendiri. Karena itu kita harus step by step, makin lama makin sulit. Ya, itu dia harus bisa main playing under pressure dengan bagus. Tentu makin ke sini makin sulit ini. Ya, yang terakhir yang ke-10 adalah camouflage. Camouflage itu mengecoh lawan ya. Dia pura-pura mau pukul keras, tahu-tahu drop shot. Itu yang disebut dengan camouflage. Bisa juga dia pura-pura mau cross court, tahu-tahu dia down the line ya. Jadi menyembunyikan, to disguise. Disguise the speed, disguise the direction. Kalau disguise the speed, disguise itu menyembunyikan kecepatan bola itu disebut camouflage. Kalau dia menyembunyikan arah pukulannya disebut wrong foot opponent. Malah salah langkah, membuat lawan salah langkah. Ini 10 ini. Ya. Jadi, pada kesempatan webinar ini saya hanya mengenalkan sedikit tentang bagaimana melatih teknik melalui function. Mungkin nanti di kesempatan yang akan datang PBTLP bisa memberikan waktu untuk menjelaskan lebih rinci dan bisa melihat bagaimana cara melatih function ini di lapangan. Ya. Nah, ini bagaimana membentuk teknik di dalam tenis. Membangun teknik di dalam permainan tenis. Sekarang semua pukulan ini bagus atau jelek itu tidak ada pukulan ini benar, pukulan ini salah. Kalau mau mengoreksi pukulan ini hanya ada 3 faktor, 3 cara untuk menilai, mengevaluasi pukulan seorang anak ini sudah cukup memenuhi syarat atau tidak, itu dengan 3 faktor ya. Disebut esensi daripada pukulan, essential of shot. 1 adalah timing, 2 balance, 3 racket pace, control. Pelatih harus mengajarkan timing. Bagaimana timing? Timing itu adalah kemampuan seorang anak untuk membaca dan memprediksi. Membaca gerakan lawan atau lintasan bola,
dan memprediksi bola akan jatuh di mana. Kemudian dia melakukan penyesuaian, adjustment, sampai dia mukul dalam posisi yang nyaman. Posisi yang nyaman disebut fine tuning. Ya, ini timing. Kalau kita kasih bola pelan di drop, itu timingnya mudah. Oke? Kalau bolanya pendek, kita mesti lari 2-3 langkah, lebih sulit ini timing. 2-3 langkah ke kiri kanan, 2-3 langkah ke depan. Jadi timingnya lebih sulit daripada kalau bola di drop di depannya. Oke? Kemudian kalau timing itu bolanya di tinggi rendah, itu juga timing. Karena dia harus menunggu bola sampai di comfort zone-nya antara pinggang dan dada. Masih bola tinggi, dia tidak boleh langsung dipukul, dia mesti mundur dulu aja. Ini juga timing. Ya, ini caranya mengajar timing. Jadi dengan bermacam-macam variasi bola, tinggi rendah, panjang pendek, cepat lambat, itu mengajarkan timing kepada anak-anak. Tentu harus dari yang muda dulu sampai yang sulit. Ya, pada webinar kita minggu lalu sudah saya presentasikan metode mengajar, harus dari yang mudah sampai ke yang sulit. Ini tadi mengajarkan timing. Ya. Kemudian yang kedua, balance. Balance itu adalah kemampuan seorang anak dalam menjaga garis, disebut center of gravity dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi dia bergerak, tapi garis ini harus selalu ada di antara kaki kiri dan kanan. Jadi dia tidak boleh mukul dengan seperti ini. Kepalanya miring, garisnya tidak ada. Kalau ditarik tegak lurus, kepalanya tidak ada di dalam kaki kiri dan kanan. Ini tidak balance. Pukulannya pasti kemana-mana dia. Ya, dan balance ini menjamin 2 faktor. Menggaranti 2 faktor. Yaitu ketepatan, dan tenaga pukulan. Ketepatan, precision, dan power. Kalau dia mukul dengan balance yang bagus, powernya akan lebih keras daripada kalau dia mukul dengan miring. Ketepatannya begitu juga, dia akan lebih tepat mukul kalau dia pada posisi balance. Ya, posisi balance. Jadi balance itu, posisi kepala, ya, ini badan ini harus seperti ini, tegak lurus. Segitiga seperti kakinya harus lebar. Ya, kakinya harus lebar. Jadi tidak boleh kakinya rapat, dia mukul seperti ini tidak balance. Backhand pun kakinya harus lebar. Jadi selalu ingatkan anak-anak supaya kakinya selalu lebar. Posisinya seperti ini. Nah, inilah yang disebut garis center of gravity. Ya, center of gravity. Ini balance. Sekarang kita masuk ke racket face control. Melatih racket face control itu seperti kita bermain dengan kaca. Kita memantulkan kaca yang dari sinar matahari, ya, to reflect sunlight from the mirror. Dari kaca ini, kita mau ke kanan, arahkan ke kanan muka raketnya. Mau ke depan, mau ke kiri ya ke kiri. Inilah yang disebut racket face control. Mau ke bawah ya menghadap ke bawah, mau ke atas ya menghadap ke atas. Ini yang disebut racket face control. Ya. Kalau horizontal itu membagi 2 menjadi racket face control untuk kiri dan kanan. Ini horizontal. Kalau vertikal, atas dan bawah, tinggi dan rendah. Ya, itu. Nah, melatih racket face control ini caranya adalah anak diajarkan melatih ke kiri, ke kanan, tinggi, rendah. Kalau tinggi, suruh dia lob. Kalau rendah, kasih bola tinggi, suruh dia smash. Jadi tidak boleh anak melatih forehand 10 kali, tapi backhand 10 kali. Itu kuno. Ya, anak yang dilatih seperti ini justru tidak cepat maju. Berikanlah variasi pukulan sesegera mungkin. Begitu dia sudah bisa mukul forehand, cepat dia mukul backhand. Dia bisa mukul cross, dia bisa mukul straight. Suruh dia latihan drop shot, suruh dia latihan lob. Pada hari itu juga, karena itu ITF mengatakan bahwa play and stay itu adalah dia sudah bisa scoring pada hari pertama dia belajar main tenis. Tentu lapangannya harus kecil, lapangan mini tenis, bolanya bola merah yang gampang. Ya. Jadi itu dalam waktu 1 jam dia sudah bisa melatih bermacam-macam function. Tentu tidak function yang dari 6 sampai ke 10 itu sulit. Jadi 1, 2, 3, 4 itu lebih mudah diajarkan kepada anak-anak. Ya, jadi kita selesai nih membahas tentang bagaimana melatih teknik yang
fleksibel dan adaptable ya. Fleksibel itu dia bisa melakukan pukulan mau cross, mau straight, mau kemana saja. Adaptable itu dia mau sesuai dengan sasarannya, sesuai dengan niatnya. Dia bisa melakukan pukulan itu sesuai dengan niatnya. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia akan bisa melakukan pukulan ini dalam keadaan sesulit apapun, bisa memukul dengan efektif. Ya, itu bahasan kita tentang teknik dan bagaimana cara mengontrol teknik ya, melalui ini. Jadi hati-hati, jangan sampai salah. Itu yang betul seperti ini, itu salah. Teknik tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, teknik yang benar adalah teknik yang bisa mencapai sasaran pada saat dia bermain. Jadi seorang anak tidak cukup hanya mengetahui apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Pukulan apa? What and how? Ini pukulannya. Pukulan apa? Misalnya forehand. Forehand. Bagaimana memulai? Forehand apa dulu? Ya, jadi kalau ada orang ngomong forehand, jangan langsung ini loh forehand. Belum tentu forehand apa ini. Forehand panjang straight, forehand panjang cross, forehand cross pendek, forehand down the line, forehand drop shot. Berbeda-beda. Jadi harus di-specify. Kalau ngomong teknik, forehand apa? Banyak forehand. Forehand lob berbeda. Karena itu pengetahuan tentang forehand, misal tentang what and how, apa pukulannya, bagaimana memukulnya, ini tidak cukup kita mengajar dengan cara mengajarkan ini loh forehand mukulnya seperti ini. Anak sudah bisa forehand, sudah bisa backhand, tapi anak itu tidak akan bisa bermain kalau dia tidak diajarkan mengetahui when and why. When and why ini penting. Ya. Kalau dia sudah bisa semua pukulan, dia sudah bisa bermain forehand, backhand, volley, service, segala macam dia sudah bisa. Dia harus mengetahui kapan dia menggunakan pukulan ini. Attack misalnya, oke? Anak-anak diajari attack setiap hari, mukul attack, forehand, backhand, power. Padahal main tenis tidak selalu itu power. Power itu hanya dipakai 10-15% saja di dalam permainan tenis. Kalau kita bermain tenis, lawan memberi kita bola mudah atau bola sulit? 90% pasti mereka ingin memberi kita bola yang sulit, menyulitkan kita. Kalau bola sulit, apa bisa dipukul dengan power? Tidak bisa. Karena itu bermain tenis bukan cuma power. Ya, bermain tenis itu banyak sekali menempatkan bola. Karena itulah harus mengetahui kapan kita menggunakan power, kapan tidak power. Itu when. Why? Kenapa kok why? Sekarang attack. Kalau bola lawan slice, jatuhnya itu melejit di lutut kita, di bawah lutut. Tidak bisa di-attack itu. Tidak bisa kita mukul dengan power. Karena kita tidak bisa memukul dengan menggunakan seluruh tubuhnya, link sistemnya, dengan seluruh tubuh. Tidak bisa power. Karena kalau bola rendah, kita hanya sekedar mengembalikan bola ke tempat yang kita inginkan. Nah, itu mengetahui why. Ya, jadi tidak cukup what and how, tapi juga harus mengetahui when and why. Ini adalah mengajarkan teknik. Jadi kalau kita melatih anak-anak, kasih tahu ini bolanya rendah. Bola rendah tidak bisa dipukul keras, taruh saja sesuai yang kita mau. Kita tanya dulu, kamu mau mukul cross apa mau mukul straight? Oke, saya mau cross Pak. Oke, kasih bola rendah, cross. Hanya dikembalikan saja. Sekarang kasih bola yang enak di pinggang dan dadanya. Kamu pukul dengan apa ini? Oh, saya harus power nih kalau bola segini. Oke, kemana? Straight atau cross? Suruh dia yang menentukan. Jangan kita yang mendikte dia. Ini cross, ini straight. Ya. Masuk saja dulu, masuk saja. Anak sedang bermain, jangan dikasih instruksi untuk melakukan A, B, C, D. Nanti anak itu tidak bisa pandai dalam bermain. Berikanlah dia kebebasan bermain sendiri, terutama saat dia latihan bermain atau bertanding. Ya, kan kita banyak melihat orang tua atau pelatih muridnya bermain,
orang tua dan pelatih ini memberi instruksi dari luar lapangan. Anaknya pindah, muridnya pindah, kitanya pindah juga ke sana. Ya, instruksi. Ini terjadi di kejuaraan dunia Les Petit di Bali 3 tahun yang lalu. Ada yang orang tuanya diusir sama satpam. Kejadian ini. 1 kali diperingatkan, 2 kali dia masih gini, ketiga kali langsung ditarik, dia tidak boleh nonton, dikeluarkan dari hotel. Ya, itu ketat itu kalau kejuaraan dunia. Kalau kita ya mungkin masih wasitnya masih segen sama orang tua sama pelatih, jadi ya sekedar diperingatkan saja. Ya, kalau di kejuaraan yang sudah kelas seperti Les Petit, seperti Davis Cup Junior, kalau kita terlalu banyak instruksi, di default kita ya, didiskualifikasi. Ini jadi mengajarkan teknik tidak bisa hanya sekedar memukulnya saja, tapi bagaimana kita bergerak. Harus ada nyawanya pukulan itu. Nyawa itu tadi itu, when and why-nya. Kenapa? Dia harus berpikir. Kenapa? When and why. Itu yang disebut behavior object tadi yang pertama saya jelaskan. Ya, tennis skill. Oke, jadi pembahasan kita tentang teknik dan bagaimana mengembangkan teknik melalui function sudah selesai.